Iya, orang kaya dan orang miskin semakin miskin. Mungkin kata-kata ini sering sekali kita dengar ya, karena memang faktanya kalau Anda punya uang miliaran rupiah, terus Anda taruh saja di deposito, uang Anda akan bertambah dengan sendirinya. Tapi, tahukah Anda kalau pandemi COVID-19 ini rupanya semakin memperlebar ya ketimpangan antara si kaya dan juga yang si miskin. Seperti apa detailnya? Kita akan simak selengkapnya dalam Jurang Si Kaya dan Miskin Makin Lebar. Nah, di sini adalah ada rilis dari organisasi nirlaba Oxfam yang melansir sebuah laporan terkait dengan pandemi COVID-19 yang rupanya berpotensi untuk semakin meningkatkan kesenjangan sosial di masyarakat. Dengan kata lain adalah mereka yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan semakin miskin akibat pandemi. Ada banyak sekali hal menarik dari laporan ini, di mana hanya dibutuhkan waktu 9 bulan saja untuk top 1000 miliarder di dunia untuk kembali harta kekayaannya ke level di sebelum pandemi. Sementara bagi masyarakat miskin dunia rupanya dibutuhkan waktu 14 kali lipat atau lebih dari 1 dekade untuk kembali ke level sebelum pandemi. Ini timpang sekali ya, artinya dari segi pemulihan saja sudah jauh sekali perbedaannya. Tapi di sisi lain kita lihat di sini rupanya juga peningkatan kekayaan top 10 miliarder dunia di masa pandemi rupanya lebih dari cukup untuk mencegah siapapun di dunia ini jatuh ke jurang kemiskinan akibat pandemi. Dan bahkan kekayaan mereka ini juga dianggap cukup untuk membeli vaksin bagi seluruh populasi atau seluruh masyarakat di dunia. Bayangkan. Padahal di saat yang sama, ini ratusan juta masyarakat kehilangan pekerjaan dan harus berhadapan dengan kemiskinan dan juga kelaparan akibat pandemi. Nah, kemudian di tengah kondisi seperti ini, jadi wajar sekali ya kalau misalnya Sekjen dari PBB Antonio Guterres ini menyebutkan ya bahwa adalah mitos bagi kita semua ini untuk berada di perahu yang sama akibat pandemi. Artinya ya, nyatanya ada orang-orang yang berbeda, yaitu adalah orang-orang yang di superiah, sementara yang lainnya adalah di serpihan yang mengambang. Artinya ini untuk menggambarkan situasi bagi orang kaya dan juga orang miskin di masa pandemi ini miris sekali ya. Dan kita lihat di slide yang berikutnya. Jadi kalau kita ingat di awal pandemi lalu ini seluruh sendi perekonomian hancur akibat pandemi, termasuk di pasar modal di mana saat itu adalah miliaran dolar Amerika Serikat menguap dalam waktu yang sekejap saja. Namun kini kondisi pasar modal rupanya telah membaik dan bahkan berhasil kembali ke level sebelum pandemi untuk beberapa pasar modal. Salah satunya adalah yang ada di Amerika Serikat. Dan kini dengan recovery ataupun juga pemulihan pasar modal yang begitu cepat, maka tentu saja kekayaan dari para miliuner ini pun juga segera pulih ya. Jadi disebutkan adalah kekayaan dari 1000 miliarder di dunia, yaitu adalah 1000 miliarder top ataupun juga teratas di dunia, ini sudah kembali pulih dalam waktu 9 bulan. Tadi disebutkan di slide yang pertama. Padahal kalau kita bandingkan ya dengan krisis di tahun 2008 lalu, rupanya dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk hartanya kembali pulih ke masa sebelum krisis. Jadi kemudian akhirnya di tahun 2020 ini pemulihan pasar modal ini dinilai tidak lepas ya dari suntikan kebijakan dari Bank Sentral demi mencegah terjadinya market crash. Tapi kemudian ada lagi juga stimulus ataupun juga dukungan dari pemerintah untuk mensupport perekonomian yang didominasi oleh masyarakat yang tajir melintir. Nah, kita lihat di sini rupanya kekayaan miliarder dunia ini meningkat ya 3,9 triliun dolar Amerika Serikat dalam periode dari 31 Maret 2020 hingga 31 Desember 2020. Sebagai contoh adalah kita lihat di sini dari kekayaan dari Elon Musk yang rupanya ini meningkat ataupun juga bertambah 128,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara harta dari pemilik Amazon, Jeff Bezos ini bertambah 78,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kita lihat di slide yang selanjutnya. Nah, di tengah miliarder dunia yang terus bertambah kaya, masyarakat miskin justru semakin merana, apalagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan juga buruh. Jadi diperkirakan ada sekitar 40 juta masyarakat di dunia yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Di tahun 2020 ini ada tambahan 200 hingga 500 juta orang miskin baru yang hidup di bawah 5,5 dolar Amerika Serikat per hari, atau kalau kita rupiahkan ini setara dengan 77.000
rupiah per hari. Nah, kemudian dan bahkan ini adalah 56% dari populasi di dunia ini hidup dengan biaya 2 hingga 10 dolar atau sekitar 28.000 hingga 140.000 rupiah per hari. Nah, kemudian ini adalah masalahnya di saat krisis seperti inilah, apalagi misalnya adalah habis kehilangan pekerjaan, kemudian akhirnya bingung ya seperti apa lagi untuk bertahan hidup, akhirnya masyarakat yang kurang mampu ini cenderung akan menjual aset-aset mereka, seperti adalah kendaraan bermotor, misalnya jual mobil, jual motor, ataupun juga menjual hewan ternak, jadi demi bisa bertahan hidup begitu ya. Dan akhirnya langkah inilah yang dinilai membuat mereka semakin sulit untuk pulih dari kemiskinan, sehingga diperkirakan akan dibutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk kembali ke level sebelum pandemi. Kita lihat apa nih yang bisa dilakukan untuk membuat dunia lebih baik dibandingkan kondisi yang sekarang. Jadi ada beberapa poin di sini yang disampaikan. Jadi yang pertama adalah membangun dunia yang lebih merata dan juga terukur. Jadi di sini adalah yang dimaksud diperlukan peran ataupun juga langkah pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kemudian ini artinya adalah pemerintah harus berpindah ya fokusnya. Jadi selama ini adalah fokusnya PDB. Jadi ke arah yang mungkin lebih berarti ataupun juga lebih ngena ke masyarakat. Kemudian pemerintah juga harus lebih banyak lagi memberikan fasilitas dan juga layanan gratis seperti layanan kesehatan, pendidikan hingga juga ke public service begitu ya. Jadi hal ini dinilai bisa menutup nih gap antara kekayaan yang miskin dan juga yang kaya begitu ya. Jadi sehingga akhirnya gapnya juga semakin tipis. Kemudian kita lihat di sini ada juga untuk mengurangi eksploitasi dan juga menjamin pendapatan masyarakat. Jadi di mana dunia ini maksudnya adalah dunia bisnis harus lebih peduli terhadap sesama, yaitu adalah memprioritaskan kepentingan sosial dan juga pekerja. Jadi bukan dari para pemegang saham ataupun juga para pemilik perusahaan. Kemudian adalah pembayaran pajak yang sesuai. Ini adalah termasuk meningkatkan pajak kekayaan, pajak transaksi finansial ataupun juga pajak progresif untuk orang-orang kaya. Sehingga tadi ya akhirnya bisa subsidi silang nih. Jadi bisa digunakan untuk kepentingan sosial. Kemudian yang kelima adalah yang terakhir, ini adalah keberlangsungan iklim ataupun juga keamanan iklim, di mana sebetulnya isu perubahan iklim ini juga menjadi ancaman utama bagi kehidupan kita semua. Jadi misalnya adalah seperti banjir, kebakaran hutan, dan juga segala kerusakan alam, ini akan memberikan kerugian yang lebih parah lagi untuk kehidupan masyarakat.